Informasi yang diberikan oleh kota badai salju kepada Deng Shentong tidak menyebutkan dengan jelas kemampuan seperti apa yang dimiliki para mutan dalam tugas pengawalan itu. Sekitar setengah bulan yang lalu, tim patroli mereka menemukan seorang gadis yang melarikan diri dari wilayah para monster saat sedang dalam misi. Menurut informasi kami, dia adalah pelayan Wuliang dan selalu mengikutinya. Namun, ketika kami menemukannya, kami tidak menemukan adanya kemampuan ofensif dalam dirinya. Jadi, kami hanya mengirim seseorang untuk membawanya kembali demi penelitian. Deng Shentong sedang berbicara melalui telepon sambil menatap gadis lemah itu. Wajahnya tampak pucat luar biasa dan rambut panjangnya jatuh seperti air terjun, menutupi separuh wajahnya. Namun entah kenapa, saat pertama kali melihatnya, Deng Shentong merasakan dorongan untuk melindunginya. Seolah-olah kelemahannya mampu membangkitkan keinginan paling naluriah dari seseorang untuk melindungi. Deng Shentong memang tidak mendapatkan informasi yang lengkap, tetapi tampaknya gadis itu memang berhasil melarikan diri dari wilayah para monster. Para jiwa pengembara itu disewa oleh para monster untuk menangkapnya. Dan para monster itulah target utama misi Deng Shentong. Deng Shentong merasa iba terhadap gadis itu. Ia berjalan mendekati Amber, berjongkok dan tersenyum hangat. "Jangan takut, kamu sudah aman sekarang." Ia mengulurkan tangan kanannya ke arah Amber. "Aku adalah kapten investigasi dari kota badai salju. Namaku Deng Shentong." Amber menatap pria lembut dan tampan di hadapannya, dan secercah cahaya perlahan muncul di matanya. Ia dengan lembut meletakkan tangannya ke dalam tangan Deng Shentong. "Amber," ia menyebutkan namanya. Deng Shentong melihat pakaian tipis yang dikenakannya, yang jelas-jelas tidak cukup untuk bertahan di lingkungan sedingin itu. Jadi ia langsung mengaktifkan sistem pintar. Dan tak lama kemudian, Snow Wolf menyusul kereta itu. Deng Shentong menghentikan kereta, lalu membuka kompartemen penyimpanan di sisi Snow Wolf, mengambil seragam tempur cadangan, dan menyerahkannya untuk dipakai. "Kamu melarikan diri dari wilayah para monster, kan?" Ia menyerahkan makanan padat kepada Amber, dan bertanya dengan lembut. Suaranya terdengar seperti seorang ayah penuh kasih, yang peduli pada putrinya. Amber menerima makanan itu dengan sangat alami dan mulai memakannya, tanpa sedikit pun keraguan bahwa pria di hadapannya akan menyakitinya. Bahkan saat menghadapi para bandit bengis dari Yuhun, ia tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Namun, saat mendengar nama Wuliang, tubuhnya mendadak menegang, dan makanan di tangannya hampir terjatuh ke tanah. Melihat hal itu, Deng Shentong langsung memahami segalanya. Tampaknya dia memang gadis malang yang melarikan diri dari wilayah para monster. Ucap Deng Shentong dalam hati. Wuliang adalah penguasa paling kuat di daerah ini dan telah dipastikan sebagai pemimpin pembangkang yang memiliki kekuatan setingkat kapten. Bahkan kota badai salju enggan untuk terlibat konflik dengannya secara langsung. Bukan karena mereka tidak memiliki cukup kekuatan, melainkan karena di seluruh wilayah Jiangnan, selain 13 kota utama yang dikuasai oleh kota badai salju, masih ada banyak kekuatan lain yang tersebar di wilayah luas lainnya. Kota badai salju sendiri tidak mungkin membersihkan seluruh wilayah itu. Luas wilayah kerajaan Huaxu memang sangat luar biasa besar. Sejak datangnya era mutasi besar, banyak orang berbakat luar biasa muncul dari kalangan pembangkang. Bahkan tanpa sumber daya berkualitas dari kota badai salju, mereka mampu berkembang dengan cepat. Zhang Yi adalah salah satu contoh, tapi bukan satu-satunya. Kereta berhenti di padang salju luas yang tandus. Amber duduk di bingkai pintu gerbong, makan dengan tenang. Deng Shentong berdiri di dekatnya dan mengawasinya makan dengan lembut. Entah kenapa, setiap kali melihatnya, hatinya selalu tersentuh di tempat yang paling lembut. "Boleh aku tahu sedikit tentang dirimu?" Amber menelan makanannya. Deng Shentong menyodorkan termos kepadanya, dan ia meneguk air hangat itu dengan lahap. "Kau ingin mencari si hantu?" Ia menatap Deng Shentong dan bertanya dengan suara yang tenang, bahkan cenderung dingin. "Benar." Deng Shentong mengangguk. Amber menundukkan kepala dan berkata, "Kusaranin kamu jangan ke sana dan cari mati. Tidak ada satupun orang yang bisa membunuhnya." Deng Shentong mengangkat bahu dan tersenyum. "Itu karena kau belum pernah melihat orang seperti aku." Ia tahu bahwa Wuliang adalah makhluk pembangkang yang sangat kuat. Ada beberapa catatan
tentang orang itu di data intelijen Kota Badai Salju. Ia adalah mutan yang sangat kuat dan sangat berhati-hati. Tempat tinggalnya adalah rawa es raksasa, yang oleh para monster disebut sebagai rawa bunga es. Ia tidak pernah meninggalkan rawa tersebut karena tempat itu adalah benteng kokoh yang dibangunnya sendiri. Tidak ada satupun mutan yang berani masuk ke sana dan bisa keluar hidup-hidup. Alasan ia menjadi buronan. Kota Badai Salju adalah karena setengah bulan yang lalu, tim patroli Kota Badai Salju secara tidak sengaja masuk ke sana dan semuanya dibantai oleh para monster. Dalam pertarungan antar mutan, hasilnya biasanya ditentukan oleh beberapa faktor utama. Pertama, atribut. Jika atribut bertentangan, maka meskipun indeks kemampuan lebih tinggi, belum tentu bisa menang. Contohnya adalah kemampuan waktu dan ruang milik Zhang Yi yang merupakan penangkal mutlak bagi orang-orang bertipe fisik murni. Kedua, indeks kemampuan. Jika tidak ada pertentangan atribut dan kondisi pertarungan seimbang, maka semakin tinggi indeks kemampuan, semakin besar kekuatan, dan peluang menang semakin tinggi. Ketiga, kondisi pertempuran. Ini adalah kondisi yang sangat penting dan kompleks, meliputi intelijen tentang kemampuan musuh, dan apakah lokasi pertempuran menguntungkan. Mutan es dan salju unggul di medan es, mutan api di hutan, mutan hukum seperti laba-laba yang menjebak musuh, dan mutan penguat unggul dalam pertarungan jarak dekat di ruang terbuka. Lingkungan pertempuran sangat mempengaruhi hasil akhir. Keempat adalah keberuntungan semata. Alasan mengapa Wu Liang sangat sulit ditangani dan bahkan ditetapkan sebagai target tugas tingkat A adalah karena ia tidak hanya memiliki kekuatan luar biasa, tetapi juga tidak pernah meninggalkan wilayahnya. Siapapun yang memasukinya pasti akan kehilangan setidaknya syarat ketiga yang sangat penting dari keempat syarat di atas. Namun, Deng Shentong tetap percaya diri. Tak ada alasan lain, hanya karena ia adalah Deng Shentong. Amber terkejut oleh rasa percaya diri Deng Shentong. Ia termenung sejenak, menunduk, lalu berkata, "Memang benar aku melarikan diri dari sana. Tapi..." Ia terdiam beberapa saat dan menggelengkan kepala. "Aku tidak bisa membayangkan adegan saat kamu mengalahkan monster itu." Deng Shentong hanya mengangkat bahu, tanpa menganggapnya serius. Selama berinteraksi dengan Amber, ia tidak menemukan hal aneh yang mencurigakan dari gadis itu. Kecuali satu perasaan sangat halus. Sisanya menunjukkan bahwa gadis ini bukan mutan dengan kemampuan bertarung tinggi. "Aku mengerti. Kamu pasti sangat takut pada para monster, ya?" Deng Shentong memandang ke depan dan melihat Snow Wolf perlahan mendekat ke arah mereka. Deng Shentong berkata kepadanya, "Aku masih harus pergi melawan para monster. Kau bisa menggunakan kereta ini. Ia akan membawamu kembali ke Kota Badai Salju dengan selamat." Deng Shentong berencana membiarkan Amber kembali lebih dulu ke Kota Badai Salju, sementara dirinya akan melanjutkan perjalanan ke Rawa Bunga Es untuk melawan para monster. Amber menoleh dan memandang Deng Shentong. Mata gadis itu besar, dengan pupil dalam berwarna kuning amber. Setelah berpikir sejenak, ia tiba-tiba berkata dengan suara dingin, "Aku bisa mengantarmu ke sana." Deng Shentong menatapnya dengan sedikit terkejut. "Kau tidak takut?" Amber menjawab tenang, "Aku tidak takut, karena tak seorang pun akan menyakitiku." Saat mengatakan itu, ia tiba-tiba tersenyum manis. Senyum itu sehangat sinar mentari dan menyinari hati Deng Shentong. Hal ini membuat hati petarung pengembara ini bergetar untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Deng Shentong menunggu sampai Amber selesai makan. Lalu ia merangkul pinggangnya dan membantunya naik ke jok belakang Snow Wolf. Kemudian, ia membantu Amber mengenakan helm dan berkata padanya, "Pegangan yang kuat! Angin dan salju sangat kencang! Hati-hati jangan sampai terlempar!" Mendengar itu, Amber langsung melingkarkan lengannya di pinggang kuat Deng Shentong. Snow Wolf dinyalakan dan sistem pintar langsung terhubung dengan sistem satelit Nebula untuk navigasi, menandai lokasi Rawa Bunga Es, lalu melaju menuju tempat itu. Setengah hari kemudian, mereka sampai di Rawa Bunga Es. Bahkan dari kejauhan, keanehan tempat ini sudah terlihat. Tidak ada serpihan salju yang turun ke tanah, dan seluruh permukaan bumi tertutup es yang jernih seperti kristal.
Di udara, serpihan salju beterbangan secara acak menutupi area sejauh puluhan kilometer di depan mereka. Seorang mutan salju dengan tingkat wakil kapten juga bisa menciptakan kondisi seperti ini, jadi Deng Shentong tidak menganggapnya luar biasa. Alih-alih langsung masuk menggunakan sepeda motor, ia turun dari kendaraan dan Amber mengikutinya. "Kau mau ikut denganku?" tanya Deng Shentong padanya. Amber mengangguk, namun tidak berkata apa-apa. Tatapan aneh melintas di mata Deng Shentong. Ia meninggalkan sepeda motor di luar rawa bunga es, lalu mengambil senjata dan amunisi dari kompartemen penyimpanan dan menyimpannya di tubuhnya. Setelah berpikir sejenak, ia memberikan sebuah pistol kecil berwarna perak kepada Amber. "Simpan ini untuk dirimu." Amber menerima pistol itu dan menyelipkannya ke dalam sakunya. Deng Shentong menggenggam pedangnya dan berjalan perlahan menuju rawa bunga es. Amber mengikuti dengan langkah ringan di sampingnya. Rawa yang sangat besar dan membeku itu licin seperti cermin. Keduanya berjalan di atas es secara beriringan, dan di bawah lapisan es yang tebal, sepasang mata raksasa terbuka dengan dingin, mengamati dua manusia mungil yang berjalan di atasnya. Tak lama kemudian, sepasang demi sepasang mata raksasa mulai menyala dalam kegelapan rawa. Air danau yang dingin bergolak di bawah lapisan es, dan tubuh-tubuh besar yang mengerikan diam-diam mendekat ke arah mereka. Namun Deng Shentong tampaknya tidak menyadarinya, dan terus berjalan sambil memegang pedang. Ia tak dapat melihat jalan di depan dengan jelas karena badai salju, namun sistem nebula di langit menunjukkan jalur terbaik untuk dilalui. Keduanya tak tahu sudah berjalan berapa lama, sampai akhirnya Amber berhenti. Deng Shentong melangkah beberapa langkah ke depan, lalu menoleh ke belakang menatapnya. Amber menyimpan kedua tangannya di saku seragam tempurnya. Setengah wajahnya tersembunyi di balik tudung, dan ia hanya menatap Deng Shentong dengan tenang. "Kau bukan prajurit pertama dari kota badai salju yang datang ke sini. Semua yang datang sebelumnya sudah mati. Aku sudah memperingatkanmu, tapi kau tidak mendengarkan. Jadi, jangan salahkan aku." Deng Shentong tersenyum heran. "Tentu saja aku tidak menyalahkanmu. Aku datang ke sini atas keputusanku sendiri." Amber mundur beberapa langkah. Tiba-tiba, permukaan es yang tebal di antara dirinya dan Deng Shentong meledak. Boom! Permukaan es yang tebalnya lebih dari 10 meter itu pecah dari bawah dalam sekejap, dan bongkahan es terlempar ke udara seperti batu besar, menghujani Deng Shentong. Deng Shentong menatap dingin semua yang ada di depannya. Tangan kirinya terulur ke depan, dan cahaya putih mulai memancar dari tubuhnya. Nyanyian cahaya membentuk perisai pelindung raksasa yang menyelimutinya sepenuhnya, dan semua bongkahan es besar itu berhasil ditahan. Namun, di saat berikutnya, tanah di bawah kakinya tiba-tiba runtuh. Tatapannya sedikit menajam. Ia melihat bayangan besar muncul di bawah permukaan es, menutupi seluruh area di bawah kakinya. Crack! Lapisan es yang tebal itu hancur seperti kaca, dan sebuah mulut raksasa menganga muncul di bawah kaki Deng Shentong. Dipenuhi gigi-gigi mengerikan bertangkai, mengarah ke Deng Shentong seperti jurang maut. Crack! Mulut panjang yang mengerikan itu tertutup di udara, panjangnya lebih dari 10 meter. Kulitnya yang cokelat tebal seperti lapisan baja membuat siapapun yang melihatnya merasa ngeri. Amber yang berdiri tak jauh dari sana menyaksikan semua itu tanpa menunjukkan ekspresi berarti. "Aku sudah memperingatkanmu. Sangat disayangkan kau terlalu percaya diri pada kekuatanmu sendiri. Karena kau akan mati juga, sebaiknya bantu aku saja." Tubuh raksasa monster itu perlahan tenggelam, dan wujudnya baru bisa terlihat samar-samar. Ternyata itu adalah buaya raksasa sepanjang lebih dari 30 meter. Lebih dari itu, di sekelilingnya, bayangan besar telah menutupi area ratusan meter. Jelas, bukan hanya satu monster seperti itu. Amber tetap berdiri di tempat, sama sekali tidak takut diserang, dan para buaya itu pun tampaknya tidak menyerangnya. Amber menarik napas panjang, dan dalam hatinya meratapi pria tampan yang baru ia kenal sekali ini. Namun tepat saat ia hendak menuju pusat rawa bunga es untuk mencari monster itu dan meminta maaf, cahaya putih tajam melesat dari bawah es ke langit. Es padat bercampur dengan gelombang besar memancar ke udara, dan hujan darah menyembur ke langit.
Deng Shentong yang barusan ditelan oleh buaya raksasa, kini diselimuti cahaya suci putih dan perlahan mendarat di atas es. Ia memandang kelompok buaya di rawa bunga es di bawah kakinya tanpa rasa takut sedikit pun. Ini adalah monster yang dipelihara oleh monster lainnya. Akan sangat sulit melawan mereka jika kau belum mencapai tingkat kapten. Tubuh buaya raksasa yang mati segera memicu perebutan di antara buaya-buaya lainnya. Namun, lebih banyak buaya memilih menembus es dan menyerang Deng Shentong. Boom! Es yang tebalnya lebih dari 10 meter itu tampak seperti kertas di hadapan mereka. Rahang-rahang raksasa menyerbu untuk menggigit Deng Shentong satu persatu. Monster-monster sepanjang puluhan meter yang menakutkan seperti makhluk prasejarah itu keluar dari lubang es dan merangkak ke arah Deng Shentong dengan 4 kaki. Menghadapi pengepungan makhluk-makhluk raksasa itu, Deng Shentong mengangkat pedangnya dan cahaya suci yang lebih kuat meledak dari tubuhnya, seperti matahari menerangi seluruh rawa bunga es. Dunia kehampaan. Semua makhluk hidup di sekitarnya kehilangan penglihatan dalam sekejap. Bahkan binatang buas akan menjadi kebingungan setelah buta. Amber memandangi dunia kosong di hadapannya dengan takjub. Untuk pertama kalinya, ia mulai merasa sedikit panik. Tak lama kemudian, ia mendengar suara kain yang terkoyak, terus-menerus menggema di telinganya. Saat penglihatannya kembali jernih, yang ia lihat hanyalah pemandangan bak neraka. Mayat-mayat buaya mutan raksasa, sebesar bukit, bertumpuk-tumpuk satu sama lain dalam genangan darah. Es dan rawa di bawah kaki mereka telah berubah menjadi merah tua karena darah yang begitu banyak. Amber memandang ke depan dengan terkejut, menyaksikan pemandangan mengerikan yang tampak seperti neraka. Deng Shentong mengenakan seragam tempur berwarna perak dan memegang pedang panjang, namun tak ada setetes darah pun di tubuhnya. Pupil mata Amber sedikit menyempit dan ia menatap pria di depannya dengan tidak percaya, lalu secara refleks melangkah mundur 2 langkah. Siapa kamu sebenarnya? Deng Shentong menatapnya dan bertanya dengan tenang. Bukankah seharusnya aku yang menanyakan itu? Siapa kamu sebenarnya? Suara Amber melemah sedikit. Ia menundukkan kepala dan bergumam. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Kamu yang ingin datang ke sini. Deng Shentong berkata, aku tahu, jadi aku tidak menyalahkanmu. Hanya saja, kamu aneh. Ia memandangi Amber dari atas ke bawah. Sekarang aku bisa memperkirakan kemampuanmu. Saat pertama kali melihatmu, aku merasa sangat aneh. Kenapa aku merasa begitu dekat denganmu? Ia menghela napas dan berkata, sejak kejadian 2 tahun lalu, aku mulai belajar dari orang itu untuk waspada terhadap segalanya. Tapi kamu dengan mudah menghancurkan kewaspadaanku itu. Sejak awal, aku sudah bertanya-tanya dalam hati, apakah ini ada hubungannya dengan kemampuanmu? Selain itu, seorang wanita lemah sepertimu jatuh ke tangan para roh berkeliaran yang kejam. Tapi mereka sama sekali tidak menyakitimu. Itu saja sudah cukup membuatku curiga. Mendengar apa yang dikatakan Deng Shentong, Amber diam-diam mengepalkan tangannya, tapi tetap menunduk dan tidak mengatakan apapun. Ia tidak melarikan diri dalam kepanikan, pertama karena percuma, ia tidak memiliki kemampuan untuk lari dari mutan sekuat Deng Shentong. Kedua, ia memang tidak takut pada pria di depannya. Deng Shentong melanjutkan, awalnya aku bisa mengerti jika para roh berkeliaran menganggapmu sangat berharga, jadi mereka tidak menyerangmu. Tapi sekarang, setelah melihat bahwa bahkan buaya besar itu tidak menyerangmu, aku pun mengerti. Ia tersenyum tipis dan menatap Amber dengan pandangan yang dalam. Ability-mu adalah mendapatkan simpati dan kasih sayang dari orang lain, membuat manusia, bahkan binatang aneh pun, tidak bersikap bermusuhan padamu. Benar? Kan? Jadi kamu tidak akan khawatir dalam bahaya, tak peduli bagaimanapun situasinya. Wajah Amber menjadi semakin pucat. Ia menggigit bibirnya, lalu tiba-tiba menatap Deng Shentong. Maksudmu, kamu ingin membunuhku? Deng Shentong memang telah menebak kemampuannya. Kemampuan Amber disebut atas nama cinta. Di tengah kiamat yang kacau dan berbahaya ini, semua orang bisa mati kapan saja. Amber takut mati, dan rasa takut yang kuat itu memberinya kemampuan untuk dicintai dan dilindungi oleh siapapun.
Deng Shentong mengangkat alisnya. Aku bilang, datang ke sini adalah keputusanku sendiri, jadi aku tidak menyalahkanmu. Ia menatap Amber dalam-dalam dan berkata, tapi aku khawatir kemampuanmu bukan hanya itu, bukan? Dengan kemampuan seperti itu saja, bahkan tidak cukup untuk ditugaskan sebagai pengawal dalam misi tingkat B di kota badai salju. Amber tak menjawab. Ia jelas tak mau mengungkapkan informasi tentang dirinya pada orang lain. Itu sudah menjadi naluri bertahan hidupnya selama hidup dalam kiamat. Deng Shentong melambaikan tangan ke arahnya. Sudahlah, kalau kamu tidak ingin membicarakannya. Aku akan pergi mencari Wuliang. Kalau kamu takut, pergilah sekarang juga. Ia berbalik dan kembali melangkah menuju bagian depan rawa bunga es. Baru saja ia berjalan belasan langkah, suara Amber terdengar dari belakang. Heh, Aku bisa menuntunmu. Deng Shentong berbalik dan melihat Amber mengejarnya sambil terengah-engah. Ada keraguan di matanya, tapi kemudian tergantikan oleh tekad. Hah? Kenapa? Bukankah kamu salah satu bawahannya Wuliang? Deng Shentong menatapnya dengan heran. Amber menggeleng dengan kuat. Tidak, aku bukan bawahannya. Hanya saja, kalau kamu bisa membunuh Wuliang, aku bisa membantumu. Deng Shentong menatapnya dengan tajam. Kalau kamu ingin ikut denganku, kamu harus jujur. Aku tidak suka orang di sekitarku tidak jelas, apakah mereka teman atau musuh. Amber mengepalkan tangannya, dan akhirnya perlahan mengatakan kebenarannya kepada Deng Shentong. Wuliang adalah penguasa wilayah ini. Semua manusia yang tinggal di sini harus tunduk pada perintahnya. Jadi aku bukan bawahannya. Lebih tepatnya, aku hanya budaknya. Ketika Amber menyebut nama Wuliang, suaranya terdengar semakin dingin. Dia adalah monster yang sangat keji. Dia membunuh, menyiksa, dan mempermainkan orang. Dalam matanya, semua orang hanyalah mainan. Deng Shentong menyentuh hidungnya dan berkata, jadi itu alasanmu kabur, ya? Lalu kenapa sekarang kamu kembali? Amber menyeringai. Kamu pikir kota badai salju tempat yang baik? Orang asing seperti aku, tanpa perlindungan, akan tetap jadi mainan siapapun, dimanapun aku berada. Seluruh wilayah Jiangnan pasti tahu rumor tentang kota badai salju, kan? Kalian menggunakan banyak mutan liar untuk eksperimen. Deng Shentong tidak bisa membantah hal itu. Baik pusat eksperimen milik Zhu Zeng maupun Deng Teknologi memang telah melakukan banyak penelitian terhadap manusia setelah dunia kiamat. Target terbaik tentu saja mutan dari luar yang tidak tunduk pada kekuasaan kota badai salju. Amber menunduk dan melanjutkan. Saat roh berkeliaran datang mencariku, aku tahu Wuliang murka karena aku melarikan diri. Dan kamu malah keras kepala ingin mencarinya, bilang kamu ingin membersihkannya. Deng Shentong akhirnya mengerti. Jadi, kamu sebenarnya ingin menjadikanku sebagai alat untuk menunjukkan kesetiaanmu demi mendapatkan pengampunan dari Wuliang? Amber tersenyum pahit, matanya dipenuhi keputusasaan yang menghancurkan hati. Aku tidak ingin mati, tapi aku hanya bisa menjadi sulur tanaman, bergantung pada keberadaan orang lain. Saat ia berkata begitu, ia menatap Deng Shentong dengan penuh harap. Tapi kamu berbeda dari semua orang yang pernah kutemui. Mungkin kamu benar-benar bisa membunuh monster itu. Ia berjalan mendekati Deng Shentong dan mengulurkan tangannya, menggenggam lengan bajunya. Saat itu juga, Deng Shentong merasakan perasaan kesepian dan ketakutan yang sangat kuat keluar dari tubuh gadis itu dan menyentuh hatinya. Tolong, selamatkan aku. Deng Shentong menghela napas pelan. Itu memang kemampuan yang sangat berguna, tapi sekarang aku tahu kekuatanmu, jadi tolong jangan pengaruhi aku sembarangan. Amber buru-buru melepaskan tangannya, merasa malu. Maaf. Tapi, Deng Shentong tersenyum dan mengusap kepala Amber dengan lembut. Aku janji padamu, aku akan membunuh Wuliang itu. Amber mendongak dan menatap Deng Shentong. Benarkah kamu akan menang? Akan menang, jawab Deng Shentong dengan senyum mantap. Matanya penuh keyakinan, tanpa keraguan sedikit pun. Ia berbalik dan melangkah dengan pasti menuju bagian depan rawa bunga es. Amber cepat-cepat mengikutinya, menggigit bibir, dan akhirnya memutuskan untuk mempercayai pria di depannya.
Badai salju berputar dengan liar di langit, tetapi tidak dapat memengaruhi sebuah pulau kecil di tengah danau di area inti di bawahnya. Udara dingin yang menusuk tidak dapat mendekati tempat ini. Pulau itu tidak besar dan hanya sebuah villa bergaya gotik yang berdiri di atasnya. Saat itu tengah hari, tetapi langit tetap kelabu. Matahari tipis bersinar dengan cahaya pucat, namun tidak dapat mengusir dingin yang ekstrim, seolah dunia telah sampai pada akhirnya. Seorang pria berjubah merah perlahan berjalan ke tepi pulau di tengah danau. Tinggi badannya luar biasa, lebih dari 1,90 meter, dengan rambut merah menyala yang disisir ke belakang membentuk sanggul mengilap menggunakan darah segar. Di belakangnya, dua pelayan mengikuti dari dekat. Keduanya mengenakan topeng tengkorak yang menutupi setengah wajah mereka. Pria berambut merah ini adalah penguasa rawa bunga es, Wang Liang. Dengan anggun, ia menggoyang-goyangkan gelas anggur di satu tangan dan menuangkan cairan merah kental ke dalam mulutnya. Kualitas darah hari ini agak buruk. Ia mengernyit dan berbicara dingin kepada pelayan di belakangnya. Seorang pelayan langsung membungkuk dan berkata, "Ternak-ternak ini sudah diambil darahnya selama 2 bulan. Kualitasnya menurun. Kami akan segera mencari pengganti yang baru." Wang Liang mengangguk, "Lakukan secepatnya. Tanpa darah berkualitas tinggi, tenggorokanku akan terasa tak nyaman." Ia meletakkan gelas anggur di atas nampan yang dipegang oleh pelayan, lalu berjalan ke arah danau dan berjongkok. Di sini, danau belum membeku. Bahkan suhu udara di sekitarnya hanya sekitar 0 derajat. Meskipun tidak terasa nyaman atau menyenangkan, tempat ini tak diragukan lagi adalah tanah suci di dunia yang membeku ini. Wang Liang memasukkan tangan kanannya ke dalam danau dan mengayunkannya perlahan beberapa saat. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dingin dan sebuah senyum penuh ejekan muncul di sudut bibirnya. "Rawa bunga es, sepertinya kita kedatangan tamu." Buaya raksasa yang ia pelihara sendiri tidak memberi tanggapan apapun. Ini saja sudah cukup untuk memastikan bahwa musuh sedang mendekat. "Pergi sambut dia." Wang Liang berkata kepada dua pelayan di belakangnya. Terdapat niat membunuh yang dingin di mata kedua pria itu. "Baik, Tuan." Keduanya menghilang dari tempat mereka berdiri dalam sekejap. Gerakan mereka laksana hantu. Wang Liang berdiri, mengibaskan air dari tangannya, dan menatap ke kejauhan. Buruan ini sepertinya cukup menarik. Aku penasaran bagaimana rasa daging dan darahnya. Saat ia berbicara, seberkas cahaya gairah melintas di matanya, dan ia secara refleks menjulurkan lidah merah darahnya untuk menjilat bibirnya. Deng Shentong dan Ember berjalan selangkah demi selangkah menuju pusat rawa bunga es. Sambil berjalan, ia meletakkan kue bundar kecil dari perak gelap, masing-masing hanya sebesar setengah telapak tangan, di sepanjang rawa. Itu adalah bom dengan daya ledak sangat tinggi, cukup kuat untuk meledakkan seluruh rawa bunga es. Hari ini, Deng Shentong bukan lagi pemuda seperti dulu. Ia masih percaya diri dengan dirinya sendiri, tetapi sekarang lebih berhati-hati dalam bertindak. Ia harus meraih lebih banyak kemenangan untuk membuktikan kekuatannya dan mempertahankan posisi keluarga Deng di wilayah Jiangnan. Tak lama kemudian, mereka melewati lapisan salju dan kabut, dan sebuah villa tinggi samar-samar terlihat di depan. Namun, Deng Shentong tiba-tiba berhenti. Amber berhenti di belakangnya dan bertanya, "Kenapa berhenti?" "Karena ada yang datang." Amber mengintip hati-hati dari belakangnya. Kemudian ia melihat dua orang perlahan berjalan mendekat dari balik kabut salju. Seorang pria dan seorang wanita. Keduanya mengenakan seragam tempur hitam putih dan topeng tengkorak di wajah mereka. Dan di belakang mereka tertancap pedang panjang yang sangat mencolok. "Hati-hati! Mereka adalah dua penjaga Wang Liang. Kekuatan mereka sangat dalam dan sulit diprediksi." Amber menatap Deng Shentong dan memperingatkan dengan serius. Deng Shentong mengangguk ringan. Kemudian ia tersenyum lembut kepada Amber dan berkata, "Mundur dulu. Biar aku yang tangani." Amber segera mundur dengan patuh. Saat dua penjaga itu melihat Deng Shentong dan Amber mundur, kilatan ejekan dingin muncul di mata mereka. Orang-orang Yuhun itu benar-benar tidak berguna. Masalah kecil seperti ini saja tidak bisa ditangani. Tapi kalian malah datang sendiri ke tempat kami. Itu menghemat banyak usaha. Deng Shentong menatap mereka dengan senyum ringan.
"Di mana si hantu?" Kedua penjaga itu mencibir. "Orang mati tidak perlu banyak tanya." Begitu kata mereka, keduanya mencabut pedang panjang dari punggung secara bersamaan, satu di kiri dan satu di kanan, dan saling menyilangkan pedang mereka. Kemudian, mereka memutar pergelangan tangan secara bersamaan, menggesekkan dua pedang hingga menimbulkan suara berdesing keras. Suara gemerincing pedang begitu nyaring, dan keduanya berjalan mendekati Deng Shentong sambil terus memutar pedang mereka. Deng Shentong menyipitkan mata, tangannya menggenggam gagang pedang Griffith. Langkah kaki dua penjaga itu semakin cepat, dan kecepatan gesekan pedang mereka semakin tinggi. Percikan api sudah terlihat menyembur dari tengah dua bilah pedang. Akhirnya, kedua pedang menyatu, seperti dua baling-baling yang berputar cepat. Gerakan mereka begitu cepat, hingga terlihat seperti hantu, hanya bayangan samar yang bisa terlihat. Angin kencang menderu, dan kedua pria itu menerjang Deng Shentong dari kiri dan kanan. Pedang panjang di tangan mereka sudah memanas hebat. Saat keduanya mencapai Deng Shentong, mereka tiba-tiba bersilang, satu menebas leher dan yang lain memotong kaki. Deng Shentong memutar tubuhnya dengan lincah di udara, lalu berguling ke samping untuk menghindari pedang mereka. Kekuatan tebasan itu sangat luar biasa. Bahkan meskipun Deng Shentong berhasil menghindar, ia masih bisa merasakannya. Jika terkena secara langsung, bahkan tubuh sucinya akan rusak. Di saat berikutnya, cahaya suci dingin meledak dari tubuhnya. Dalam sekejap, cahaya putih menyelimuti seluruh dunia. Kedua penjaga itu tidak bisa melihat apapun di depan mata mereka. Semua menjadi putih total. Namun, seolah ada ikatan tak kasat mata di antara mereka, membuat keduanya bisa merasakan keberadaan satu sama lain. Mereka adalah saudara kembar, dan melalui latihan selama bertahun-tahun, mereka telah mencapai tingkat telepati. Meskipun kehilangan penglihatan secara tiba-tiba membuat mereka sedikit tidak nyaman, pendekar pedang tingkat tinggi tetap bisa menggunakan indera lain untuk menemukan posisi lawan. Pedang panjang mereka bertabrakan di udara, menimbulkan dengung logam yang bergema keras. Saat menyentuh benda di sekitar, informasi itu dikirim kembali ke telinga dan tubuh mereka melalui pedang, memungkinkan mereka mengetahui posisi Deng Shentong. Meskipun tidak bisa melihat apa-apa, mereka masih bisa menentukan posisi Deng Shentong dengan akurat dan menyerang lagi. Namun di luar dugaan, tebasan mereka meleset. Deng Shentong telah muncul di belakang penjaga pria dan menebasnya dari belakang. Dalam momen krusial antara hidup dan mati, penjaga pria itu meledakkan potensi luar biasa, memutar tubuhnya di udara, dan menahan tebasan dengan pedang di tangannya. Terang. Kedua pedang berbenturan, dan pedang Deng Shentong langsung membuat celah besar di pedang lawan. Kekuatan besar menghantam tubuh penjaga itu, melemparkannya hingga terpental di atas es lebih dari 10 kali sebelum akhirnya terhenti. Penjaga pria yang terpental terjatuh ke atas es dengan suara keras. Ia memegangi pedangnya yang berlubang. Wajahnya menampakkan rasa sakit dan kemarahan. Penjaga wanita di sisi lain langsung mengayunkan pedangnya dengan gerakan mematikan, berusaha menyerang Deng Shentong dari depan. Deng Shentong sigap mengangkat pedangnya, menghalau serangan itu dengan benturan keras yang menimbulkan percikan api. Dia tidak main-main, pikir Deng Shentong sambil mundur satu langkah, menyesuaikan jarak. Kedua penjaga itu kini menyerang secara bersamaan. Gerakan mereka sinkron, seperti dua bayangan hitam yang bergerak cepat. Namun Deng Shentong tidak gentar. Ia tahu, ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan dia harus menang demi keluarga dan masa depan yang ia perjuangkan. Dengan perhitungan yang matang, Deng Shentong memutar pedangnya dan memanfaatkan momentum benturan terakhir untuk mendorong serangan balik ke penjaga wanita. Seketika, pedang miliknya melesat cepat, mengarah ke tangan penjaga wanita yang menahan serangannya. Tangan penjaga itu tergores, darah mengucur deras. Dia menjerit dan mundur cepat, memberi ruang bagi Deng Shentong untuk bernapas. Di sisi lain, penjaga pria yang terluka mulai bangkit, matanya menyala penuh kebencian. "Tuan, mereka berdua kuat sekali. Kita harus segera melaporkan ini ke Wang Liang," seru penjaga pria itu dengan suara kasar. Deng Shentong menyipitkan mata, bersiap menghadapi gelombang serangan berikutnya. Di belakang mereka, Ember mengintip dari balik pepohonan,
Wajahnya tegang tapi penuh harap. Kita harus menang hari ini, gumam Deng Sentong pada dirinya sendiri, memegang erat pedang Griffith. Penjaga pria itu berjuang agar tubuhnya tetap stabil, tapi saat itu dia sudah benar-benar panik. Hanya satu pertarungan saja sudah membuatnya menyadari betapa mengerikannya kekuatan lawan. Apakah ini kekuatan Kapten Investigasi Kota Blizzard di wilayah Jiangnan? Mereka belum pernah menghadapi makhluk asing dengan level seperti ini sebelumnya. Di sekitar daerah Rawa Bunga Es, kecuali tuan mereka, Wu Liang, hampir tidak ada yang bisa menandingi kedua saudara ini secara bersamaan. Karena itu, mereka percaya diri bisa dengan mudah membunuh semua penyusup. Bahkan jika penyusup itu anak buah Kota Blizzard sekalipun, mereka yakin bisa mengalahkannya. Namun kenyataan yang kejam memberi mereka pelajaran pahit. Kekuatan Kota Blizzard jauh di luar dugaan mereka. Alasan mereka tidak membersihkan orang-orang itu sebelumnya hanyalah karena tidak ingin menimbulkan masalah. Tapi kalau sudah bertindak nyata, bagaimana mereka bisa menandingi Kapten Investigasi? Deng Sentong mendarat dengan ringan ke tanah. Setelah saudaranya terpental, saudara perempuannya segera berdiri di depannya dan menunjuk pedangnya ke arah Deng Sentong untuk menghadang. Deng Sentong memandang mereka dengan penuh ketertarikan. Keduanya adalah mutan dengan skor lebih dari 9.000. Mereka memang punya bakat bagus. Bahkan di Kota Blizzard saat ini, mereka sudah dianggap kelas 2. Sayangnya, mereka belum menerima pelatihan tempur profesional. Mereka cuma setengah jadi. Selain itu, senjatanya terlalu kasar. Dia menggelengkan kepala. Aku tak punya banyak waktu untuk bermain-main dengan kalian. Maka, cepat selesaikan. Dia mengangkat tangan kiri dan menjentikkan jarinya. Suara pop bergema di seluruh Rawa Bunga Es. Ketika saudara kembar itu mendengar nada merendahkan dari Deng Sentong, mereka langsung marah. Kalian, jangan meremehkan kami. Setelah berkata demikian, tubuh mereka berubah dengan cepat secara menakjubkan. Tubuh sang saudari mulai membengkak, dan deretan duri merah muncul di siku, lutut, buku-buku jari, dan bahunya. Warna kulitnya berubah menjadi merah gelap. Dalam sekejap, dia berubah menjadi raksasa merah setinggi lebih dari 3 meter, dengan duri tajam menutupi seluruh tubuhnya. Sementara saudara laki-lakinya menggeram, merunduk ke posisi merangkak, otot-ototnya membesar dengan liar. Ia merobek pakaiannya dan berubah menjadi serigala pedang raksasa sepanjang 5 atau 6 meter, dengan mulut penuh taring dan tanduk tajam besar di kepala. Sang Ratu Duri, tipe tanaman. Serigala pedang, sistem Orc Ultimate. Ratu Duri mengaum dan langsung menerjang Deng Sentong. Tubuhnya berputar di udara dan berubah menjadi pusaran merah. Bilah-bilah tajam di sekelilingnya, seperti ratusan pedang panjang, mencekik segala sesuatu di sekitarnya. Dimanapun pusaran merah itu lewat, permukaan danau langsung retak seketika. Lapisan es tebal kini selemah kertas. Badai merah makin membesar, menyapu rawa dan menyerang Deng Sentong. Serigala pedang pembunuh tak mau kalah. 4 kuku besarnya menghantam tanah, dan dia bersama Ratu Duri, satu di kiri dan satu di kanan, menyerang Deng Sentong secara kompak. Deng Sentong menggenggam pedangnya, menatap dingin kedua makhluk raksasa yang mendekat dengan cepat, tapi tak bergerak sedikit pun. Dalam sekejap, 2 kekuatan besar itu bertabrakan dengan dahsyat. Boom! Tabrakan kekuatan supernatural itu menciptakan badai dahsyat di bagian angin atas Rawa Bunga Es. Lapisan es tebal di bawah kaki retak seketika, memuntahkan air hangat yang telah terkumpul bertahun-tahun di bawahnya. Cairan yang mengalir itu malah menjadi sumber kehangatan saat itu, dan uap putih mengepul ke udara. Ember bersembunyi jauh di belakang. Dia menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri, matanya penuh ketidakpercayaan. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. 2 sosok itu terjatuh dengan keras ke atas es. Deng Sentong memandang mereka dengan tenang. Duri tajam Ratu Duri dan taring serta tanduk panjang serigala pedang saling menembus tubuh satu sama lain. Baru di saat-saat terakhir sebelum kematian, mata mereka menjadi jernih dan mereka melihat semua yang telah mereka lakukan. Kenapa ini bisa terjadi? Deng Sentong berkata dengan tenang. Kalian tidak mengerti apa arti Kapten Investigasi di Jiangnan. Memang ada monster seperti pria itu di dunia ini, tapi mereka sangat langka.
Di hadapan seluruh Jiangnan, kapten tim investigasi adalah eksistensi yang benar-benar kuat. Menghilangkan cahaya mata bisa membuat orang tak bisa melihat. Tapi jika kalian pikir Deng Shentong hanya bisa membuat orang buta, kalian salah besar. Sinestesia yang dibentuk dari penglihatan memengaruhi 5 indera dan menyebabkan halusinasi. Gerakan ini bernama ilusi besar Sumeru. Jika seorang makhluk asing menghadapi gerakan ini tanpa persiapan, apalagi kedua penjaga yang baru saja melewati ambang 9.000 itu, bahkan Ipsilon pun akan terpengaruh. Setelah membunuh kedua penjaga Wuliang, Deng Shentong dengan tenang menyimpan kembali pedangnya ke sarung. Menghadapi Ember yang terpana, dia hanya tersenyum tipis. Ayo pergi. Selanjutnya, kita harus menghadapi orang yang paling merepotkan. Hati Amber tergetar. Deng Shentong tahu ketakutan dalam hatinya, tapi kata-katanya yang lembut dan kekuatan luar biasa membuat kegelisahan dalam hatinya perlahan mereda. Jika orang di depanku ini, mungkin dia benar-benar bisa menyelamatkanku. Amber menggigit bibirnya dengan keras, lalu berusaha mengejar Deng Shentong. Mereka melewati rawa bunga es yang diselimuti kabut putih dan tiba di pulau terpencil. Tak ada gerakan di pulau itu, sunyi senyap. Kastil gotik besar itu terlihat seperti kota mati. Deng Shentong mengaktifkan kacamata taktis dan mendeteksi reaksi energi panas di pulau itu. Dia segera menemukan sedikitnya lebih dari 30 orang bersembunyi dalam kegelapan pulau. Layak untuk seseorang yang bersembunyi jauh di rawa, seperti Zhang Yi yang suka membangun benteng super aman. Tapi kau jauh lebih parah dari dia. Deng Shentong tidak buru-buru ke pulau, tapi berdiri agak jauh dan mengeluarkan perintah tempur ke sistem cerdas. Lebih dari 10 kilometer jauhnya, serigala salju yang berada di daerah luar tiba-tiba berubah wujud. Pintu senjata di kedua sisinya terbuka dan menerima sinyal dari sistem nebula di langit. Kemudian, dengan akurat mereka mengunci pembunuh tersembunyi di pulau itu. Ratusan misil kecil diluncurkan dari pintu senjata, membentuk jejak asap putih panjang di udara, melengkung sempurna dan jatuh ke arah pulau. Ember menatap ke atas dan melihat misil berkilau seperti meteor yang jatuh dengan cepat di langit. Jauh dari sana tak terasa apa-apa. Tapi saat misil itu jatuh dan membombardir pulau terpencil, gelombang kejut yang sangat mengerikan meledak. Tanah keras dan kastil hancur remuk seperti tahu. Suara memekakkan telinga menyebar, dan gelombang kejut tak terlihat menyapu, mengubah es rawa di sekelilingnya menjadi puing-puing. Pembunuh yang bersembunyi dalam gelap tak sempat berteriak sebelum tewas oleh serangan mematikan itu. Beberapa pria aneh yang tertutup darah menerobos ledakan dan menerjang Deng Shentong sambil mengaum. Makhluk asing tipe penguat, skor lebih dari 7.000. Deng Shentong menganalisis dengan tenang. Kemudian, ia menarik pistolnya, menggenggam pegangan dengan kedua tangan, dan mulai menembaki makhluk asing itu satu persatu.